Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jabri Alfian, NIM 194231080. Di sini saya akan menyampaikan karya ilmiah saya yang berjudul Dampak Bisnis dan Ekonomi Syariah Selama Pandemi. Pandemi virus corona atau COVID-19, pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan social distancing atau jaga jarak sosial dengan jarak antar orang minimal 1,8 meter mulai diterapkan sejak awal Maret 2020. Kebijakan itu telah menurunkan secara drastis aktivitas dan pergerakan orang di Jabodetabek dan kota-kota besar. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah penumpang pada berbagai sarana transportasi mulai dari pesawat terbang, kereta api, bus dan busway, angkot, taksi, taksi online, bajai, hingga ojek dan ojek online. Namun, himbauan kebijakan social distancing dari pemerintah ini tidak terlalu efektif untuk menjaga COVID-19 ini. Akhirnya, pada 10 April, atas persetujuan pemerintahan pusat, dimulailah PSBB di DKI Jakarta. Selanjutnya di Jabodetabek beberapa hari kemudian dan kota-kota besar. Dengan adanya PSBB ini, maka perkantoran dan sebagian besar industri dilarang beroperasi untuk kurun waktu yang relatif lama dan menimbulkan kerugian ekonomi. Virus corona ini awalnya ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Gejala awal terinfeksi COVID-19 ini yaitu demam, batuk, dan sesak napas. Gejala tinggi sulit bernafas, dada berasa sakit, kepala sakit, badan kaku sulit bergerak, area wajah membiru, sehingga COVID-19 ini dapat mematikan yang terinfeksi. Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 2 Maret 2020. Diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing yang berasal dari Jepang. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran COVID-19 ini telah mengalami peningkatan dan signifikan. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh COVID-19 ini yang berdampak bagi perekonomian Indonesia. Dampak penyebaran COVID-19 terhadap berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis di Indonesia. Yang pertama, dampak bawaan dari Cina yang terkait langsung dengan perekonomian Indonesia. Yang kedua, dampak bawaan dari negara-negara pandemi COVID-19 lainnya yang terkait langsung dengan perekonomian Indonesia. Yang ketiga, dampak ikutan dari perekonomian global secara keseluruhan. Yang keempat, dampak lokal dari penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tantangan ekonomi syariah penyebaran pandemi COVID-19. Yang pertama, turunnya permintaan terhadap produk-produk bisnis syariah. Yang kedua, kenaikan biaya produksi, baik yang disebabkan oleh gangguan rantai pasokan maupun yang disebabkan oleh perubahan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, terhambatnya realisasi penanaman modal. Dan yang keempat, peningkatan resiko lembaga-lembaga keuangan syariah. Strategi ekonomi syariah menghadapi tantangan dampak penyebaran pandemi COVID-19. Yang pertama, menegaskan posisi bisnis-bisnis syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang sedang berjuang mengatasi wabah COVID-19. Yang kedua, bersiap untuk kemungkinan terburuk serta membuat peta jalan untuk bertahan dan keluar dari dampak penyebaran COVID-19. Yang ketiga, mengambil manfaat dari paket stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi dampak penyebaran COVID-19, baik stimulus fiskal, stimulus non-fiskal, maupun stimulus sektor keuangan. Yang keempat, relaksasi yang diberikan pemerintah akan membuat lebih ringan jika wabah ini hanya 1 bulan, tapi durasi wabah tidak ada yang bisa memperkirakan. Peran ekonomi dan bisnis syariah mengatasi dampak krisis pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan pandemi yang global. Hampir seluruh negara di mana pandemi terjadi terdapat umat Islam. Kecil awal jumlah umat dibanding dengan penduduk suatu negara, tetap umat Islam harus mampu berkontribusi dalam memecahkan masalah masyarakat. Peran umat Islam tentu bisa dilakukan pulang di Indonesia, di mana umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negara ini untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang terdampak COVID-19. Paling tidak ada 7 aktivitas yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bantuan langsung tunai atau BLT. Yang kedua, gerakan saling menolong dan saling melindungi antar sesama. Ini sangat dibutuhkan karena biaya pemulihan kredit akan sangat besar dan tidak semua mendapatkan alokasi dari dana negara. Yang ketiga, harmonisasi pajak dan zakat. Yang keempat, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Yang kelima, pinjaman Qardhatul Hasan dan CSR. Yang keenam, peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Dan yang ketujuh, pengembangan finansial teknologi syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah. Pada saat yang bersamaan, peningkatan fokus social finance di samping commercial finance. Kesimpulannya, yaitu dari permasalahan tersebut, ekonomi dan bisnis syariah harus mempunyai strategi bagaimana cara untuk mengatasi pandemi ini.
para pelaku ekonomi dan bisnis syariah harus menunjukkan empati dan solidaritas kepada para pemangku kepentingan. Keadaan COVID-19 tidak bisa memperkirakan kapan berakhir. Langkah selanjutnya, pelaku bisnis syariah bersiap untuk kemungkinan terburuk, apakah bertahan atau keluar, beralih menyusun strategi usaha yang lebih menguntungkan. Pemerintah melalui program stimulus penanganan pandemi COVID-19, pelaku bisnis syariah mengambil manfaat menyusun strategi yang membangkitkan usaha. Perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya harus mulai merevisi kembali target pertumbuhan. Penerapan teknologi digital transaksi dalam satu aplikasi memudahkan nasabah dalam bertransaksi di saat work from home, terutama yang terdampak COVID-19, jadikan solusi bagaimana ekonomi dan bisnis syariah mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi, dan bagaimana seluruh masyarakat bisa berperan dalam memulihkan guncangan tersebut dengan mengedepankan pencapaian tujuan syariah. Cukup sekian, wassalamualaikum